sore semuanya Bapak Ibu, di pertemuan MGMP yang mungkin kedua kali, tiga kalinya ya Bapak Ibu, di Kabupaten Bandung Barat. Ini selamat siang dan menuju sore ya, semangat mungkin di sela-sela kegiatan PPDB, dan mungkin ada yang sudah libur tapi alhamdulillah masih bisa ikut bergabung untuk ibaratnya dan berbagi, kita sharing pengalaman baik nanti dari narasumber yang sudah ada dan bergabung di virtual ini gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan, izin Ibu Ketua, Ipan Aditya, SMA Negeri 1 Cikompor, guru mapel geografi juga, yang memandu pertemuan kali ini gitu ya. Oke, tanpa ibaratnya mengurangi rasa hormat ya, di sini saya juga sambil belajar Bapak Ibu mengenai apa-apa yang akan nanti kita sharingkan di sini. Nanti mungkin selebihnya kita ngobrol-ngobrol santainya Bapak Ibu. Kita mulai pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin sebelum ke belajar ke narasumber, mungkin ada arahan terlebih dahulu atau sambutan Ibu Maria Eva sebagai Ketua Forum Musyawarah Geografi di Kabupaten Bandung Barat. Padanya persilakan Maka Ibu Eva. Baik, terima kasih Pak Ipan sebagai moderator di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru, para narasumber, kemudian moderator di sini yang terhormat, semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun mungkin sudah memasuki masa libur gitu ya, tapi harus masih ada aktivitas gitu ya di sini, kegiatan MGMP kita agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bahwa tiap bulan gitu itu akan ada kegiatan gitu ya, di mana kegiatan selama setahun ini memulai dengan program yaitu Bapak Ibu semua di sini akan menjadi bagian dari narasumber praktik baik yang telah dilakukan Bapak Ibu di sekolah terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Boleh itu praktik baik dalam bentuk apapun akan dipaparkan dalam forum ini. Kami juga di sini berterima kasih sekali ada yang di luar dari Forum MGMP Geografi dari sekolah lain juga ya, terima kasih sudah bergabung. Di sini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu bagaimana nih di kurikulum Merdeka pembelajaran kolaboratif itu dengan mapel lain. Nah, ini sebagai kita asupan dan masukan gitu ya di sini bagaimana mengaitkan antara capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran mungkin nantinya agar dibagi-bagi di kelasnya itu bagaimana, apalagi di mapel geografi gitu. Nah, di sini dengan narasumber yang sudah kompeten, bahwa di sini juga udah menjadi sekolah penggerak angkatan ke-1 ya. Di sini Ibu Neti Susanti ini dari Seman 1 Lembang, bahkan Seman 1 Lembang ini
udah terkenal gitu ya, banyak sekali yang berkunjung dari berbagai pelosok Indonesia untuk melihat bagaimana praktik baik pembelajaran kolaboratif ini yang terkenalnya. Ditambah lagi sekarang dengan Cikalong Wetan ya, Seman 1 Cikalong Wetan. Nah, di sini kami ingin belajar juga bagaimana penerapan pembelajaran kolaboratif yang dapat dilakukan di sekolah ini gitu ya, untuk berkolaborasi dengan mapel lainnya yang serumpun mungkin. Mungkin itu, mangga dipersilahkan acara MGMP kegiatan kedua ini ya di tahun 2023 ini dibuka yaitu mengenai pembelajaran kolaboratif, mangga dilajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak atas sambutannya dan mungkin arahannya ketua ya di MGMP Kabupaten Bandung Barat. Oke. Kita lanjut ke acara mungkin langsung. Inti kita makan pemaparan dari sumber kita, Ibu Neti ya. Sudah siap nanti Ibu Neti? Oke, sebelumnya saya bacakan kurikulum CV-nya gitu ya. Nama lengkapnya Ibu Neti Susanti. Beliau sebagai guru mapel di SMA 1 Lembang di Jalan Maribaya nomor 68, Kayu Ambon, Lembang ya. Tempat tanggal lahirnya Tasikmalaya 3 Juni 1991. Alamatnya di Jalan Bukanagara 2 RT R6 02 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang. Ini barangkali nomor HP-nya dibutuhkan, nanti mungkin bisa bertanya lebih lanjut ya Ibu Heti. 85 315 258 88. Untuk riwayat pendidikannya SD di SDN Sidiga, SMP-nya di MTS Tanjung Sari, SMA-nya di SMA Cikalong, dan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Lulus 2000, mulai masuk 2010 sampai 2014. Profil singkatnya dari narasumber kita yang akan terkait pertemuan ini yang tadi sudah disampaikan juga Ibu Eva ya, mengenai praktik baik khususnya untuk penyusunan ajar kolaboratif sebagai sekolah penggerak. Kita tahu tadi jelaskan SMA 1 Lembang itu sudah jadi ibarat kiblat mungkin ya untuk kita pelajari bagaimana sih mungkin konsepnya, mungkin kaitannya dengan modul ajar, tujuannya, nanti langkahnya, prosedurnya, ataupun tipsnya membuat modul apa mungkin ya. Nanti secara sistematis akan disampaikan oleh Santi. Waktunya cepat, saya persilakan Bu Neti, boleh? Ya, terima kasih Pak Ipan. Dengar sampai? Tanggal jelas. Sore Bapak Ibu, iya. Iya. Ya, alhamdulillah, puji syukur mari kita saja Allah Subhanahu karena pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi Bapak Ibu khususnya sesama guru geografi di Kabupaten. Walaupun tadi saya dengar ada yang dari Bandung Barat, dari ya. Alhamdulillah walaupun saya hanya 13, tetapi semoga tidak mengurangi semangat di sore hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian sebelumnya saya juga di sini
bukan apa menggurui, Ibu di sini lebih banyak yang sudah senior daripada saya yang tentunya lebih banyak lagi gitu terkait dengan pembelajaran di kelas. Nah, hanya saja alhamdulillah Palembang menjadi salah satu sekolah yang lebih dahulu menjadi sekolah penggerak dan juga menerapkan pembelajaran kolaborasi yang lebih dikenal sama belajar kolaboratif dan integratif ya kalau di Lembang. Dan sekarang juga di Sekolah Wetan sudah mulai sama-sama dengan di Lembang karena bapak kepalanya sudah pergi ke SMA Negeri Cikalongwetan. Bapak Ibu, ini saya diberi waktu 1 jam ya. Sebenarnya sih terpotong di 30 menit. Ini slide ya. Ibu Neti, punten suaranya kurang kedengeran. Kedengeran nggak Bapak Ibu apa Abi ngumpul? Oh, nanti suaraku. Dengar lebih kecil. Besar mungkin ya, Bu Neti, volumenya sudah full. Kecil atau? Kecil ya? Jelas sih. Jelas. Jelas. Izin. Bapak Ibu, Sudah ada, Bu. kalau hanya modul aja, kemudian pembuatannya, kemudian memori dengan belajar yang kolaborasi, gitu ya. Nah, saya mau ngetik dulu, ya, ada dari sekolah bahwa pekerjaan yang baik tanpa perencanaan akan menjadi sulit dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Loh, Bu. Benar alit. Kadangmu. Ya. Ya. Belum. Nanti tanggal 10, Ya, Ibu. 11, 12. Suaranya kurang keras kayaknya, Bu. Kurang keras ya? Muhur kadangmu alit pisan. Ya, jelas. Pengajuannya Alif pisan? Nah, ayeuna mah jelas nih. di mana Ayeuna jelas. Mohon. Ya. Jadi, Bapak Ibu, pekerjaan sebaik apapun tanpa adanya perencanaan akan menjadi sulit dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Jadi kalau kita membuat modul ajar, jangan hanya jadi arsip, tapi itu harus benar-benar kita laksanakan di kelas ya. Jadi kan kalau misalnya kita membuat modul ajar, kalau hanya memenuhi gitu ya permintaan dari kurikulum terus disimpan, ya itu akan sia-sia Bapak Ibu. Jadi mari kita buat modul ajar itu yang memang mudah dan mudah untuk kita lakukan di kelas gitu. Nah, bagaimana sih caranya membuat modul ajar ya? Cara membuat modul ajar yang pertama ada prinsip membuat modul ajar, yaitu harus fleksibel ya. Kenapa fleksibel? Itu karena yang namanya modul ajar itu tidak terikat pada bentuk tertentu. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan konteks
pembelajarannya. 10-11 mah Jadi di kalau SMA misalnya modul banget ajar gitu. antara di Paling Lembang dengan datangnya di tanggal Cikalongwetan 12 dengan gitu. di Rongga, semuanya itu tidak harus sama ya, Iya, karena kita tidak terikat iya, dengan bentuk iya, tertentu. gitu we. Jangan sampai Nah, dari anu mulai mah bade ieu we, judulnya sampai ke langkah pembelajaran paling dan pengawas semuanya aja, sama mau ya. datang Nanti langsung akan buat tugas, disesuaikan paling dengan asuh kondisi yang lingkungannya pembelajaran masing-masing. kolaboratif. Tapi nggak tahu bisa Kemudian kapan yang 10-11. kedua yaitu harus jelas, mudah dipahami, bagus ya, tidak selalu seperti itu, tetapi yang pastinya kita harus jelas ya agar mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah sederhana, hanya berisi hal-hal pokok yang penting sebagai acuan dalam pembelajaran. Mungkin apa namanya, biasanya kita berpikir itu bahwa modul ajar yang baik adalah modul ajar yang isinya banyak gitu ya. Tapi ternyata justru modul ajar yang baik itu adalah modul ajar yang mudah dipahami dan juga sederhana gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih proses merancang modul ajar yang kolaborasi? Saya akan langsung saja ke kolaborasi ya, karena saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa kalau hanya modul biasa, saya ya Ibu sudah paham semua. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu memahami capaian pembelajaran. Coba di sini Bapak Ibu ada yang tahu coba yang terbaru itu merujuk ke salinan tentang perubahan SK ya 08. Jadi yang 033 itu yang terbaru, CP terbaru. Coba di sini ada yang bisa membacakan CP terbaru dari geografi, mungkin dari Ibu siapa ya? Ibu Nisa kayaknya paling semangat nih, Bu Nisa. Ayo Bu Nisa, apa itu CP geografi? Coba. Atau siapa, ada Bapak siapa di sini? Atau siapapun boleh di open mic ya, boleh. Coba CP geografi. Jangan. Saya yakin udah paham semua ya. Coba Bapak Ibu kita cek CP geografi. Di fase atau siapa mungkin? Kayaknya tuh liburan heula. Fase E. Karena kan begini Bapak Ibu, untuk kolaborasi ini kan hanya di fase E ya. Kalau di fase F itu sudah tentatif atau masing. Coba Bu Nisa. Harus buka Paririmbun dulu Bu sebentar. Iya. Ya boleh. Kita perbanyak diskusi aja ya Bapak Ibu. Fase E ada 2 keterampilan ya. Ada keterampilan konsep, juga proses. Saya bacakan keterampilan proses dulu. Pada akhir fase, peserta didik terampil dan membaca dan menuliskan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan fenomena geosfer. Peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide antar mereka, mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa peta atau alat pembelajaran lainnya. Itu. Ya. Kemudian untuk keterampilan pada akhir fase, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan lingkungan geosfer, memaparkan ide, dan mempublikasikannya di kelas ataupun media lain. Itu dari CP fase E. Yang terbaru. Ya. Betul ya, itu dari CP yang terbaru. Nah, jika kita menganalisis CP yang tadi, maka ada berapakah konten geografi
di fase E. Ada berapa ya kontennya ya? Coba siapa Bapak Ibu nih, ada berapa ya konten geografi di E? Kalau dilihat dari CP yang tadi, ada berapa ya? Ada tiga Bu, benar nggak? Oh, ada 3, coba. 1 apa? Pengetahuan dasar geografi. Ya, Bu. betul, ada pengetahuan dasar geografi, betul. Pengetahuan dasar pemetaan dan penginderaan jauh dan SIG. Ya, Satu lagi fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Oke, itu kata tadi dari Ibu siapa? Ibu Lucy. Ya, dari Ibu Lucy ada 3. Coba dari yang lain, dari bapak-bapaknya ada siapa ya? Bapak-bapaknya ada Pak Aldi nih, ada Pak Aldi. Coba Pak, ada apa Pak konten geografi di fase E Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya Bapak Ibu nih untuk kameranya nggak saya nyalain. Iya, tidak apa-apa. Ini untuk materi geografi ketura di fase E atau yang ada di ini aja, di slide aja. Soalnya saya kan pakai HP ini online-nya tulisannya nggak jelas gitu. Ya. Apa boleh semuanya aja? Ada di fase E Pak. Oh, iya, semuanya aja berarti. Fase E, iya. Oke, yang pertama ada Ya. kajian dasar geografi, ada konsep, prinsip dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang hidrosfer, litosfer, atmosfer. Kemudian ada penelitian geografi. Itu yang saya ini. Ya. Jadi ada berapa Pak kontennya? Kontennya prinsip Jadi kajian kontennya ada berapa Pak? dasar geografi, atmosfer, hidrosfer, litosfer, penelitian geografi. Itu 5 ya. Atmos, hidros, Ada 5 ya. sorry biasa enggak. Atmos, hidros. Ya ada 5. Ada 5. Coba yang lain. Ada lagi Bapak Ibu tadi ada 3, ada 5. Adakah yang lain? Ada 4 mungkin. Ada konsep dasar ilmu geografi. Coba bisa ada 4. Ada konsep dasar ilmu geografi. Ada penelitian geografi dan fenomena geosfer. Ya, betul ya. Jadi konten yang ada di fase E itu ternyata ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama ada konsep geografi, kemudian yang kedua ada apa tadi Bu Nisa? Ada PJ ya, peta PJ dan juga SIG. Kemudian yang ketiga itu ada fenomena geosfer dan yang keempat itu ada penelitian geografi. Jadi untuk fase itu hanya 4 konten Bapak Ibu, itu adalah materi esensial di geografi yang memang harus disampaikan. Walaupun jika masih ada waktu nanti bisa itu lebih, misalnya ada materi tertentu yang memang perlu nih disampaikan di luar 4 yang tadi, itu tidak apa. Tapi minimal 4 konten tadi itu disampaikan. Ya, tentunya fase E ini kan sudah tidak ada geografi ya, tetapi memang sudah tergabung dengan atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain, yaitu mata pelajaran IPS. Nah, kuncinya ketika kita mau merancang sebuah modul kolaborasi adalah kita tidak bisa memaksakan gitu, kita tidak bisa egois Bapak Ibu. Di sini kita harus benar-benar menekan ego kita agar keempat mapel tadi itu betul-betul terintegrasi. Tapi juga tidak bisa kita memaksakan masuk konsep geografi ke materi iman dibebes-bebeskan, tidak bisa seperti itu juga ya. Jadi keempat mapel itu harus saling beririsan ya. Maka setelah tadi analisis CP, yang keduanya itu adalah menganalisis tujuan pembelajaran yang beririsan. Kan tadi CP nih, setelah CP itu kita turunkan jadi tujuan
ya. Misalnya dari konsep itu kita membuat 2 tujuan atau misalnya 3 tujuan. Nah, mana yang beririsan? Jadi ketika kita mau membuat kolaborasi harus benar-benar duduk bersama antara 4 mapel tadi untuk melihat tujuan mana yang bisa diintegrasikan. Walaupun untuk tujuan kan sebenarnya bisa kita ubah ya Bapak Ibu, bisa kita tentukan sendiri. Dan tentunya tujuan juga akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, dilihat nanti sesuai dengan konteks lingkungannya. Misalnya kalau saya di Lembang, misalnya fenomena geosfer itu bisa tentang deforestasi hutan, misalnya bisa tentang bencana. Nah, fenomena geosfer itu bisa diarahkan ke sana. Dan untuk konten geografi itu, untuk fenomena geosfer sekarang menjadi satu konten, ya, fenomena geosfer. Padahal isinya banyak ya Bapak Ibu, ada 5 fenomena geosfer itu yang biasanya kita selesai dalam 1 semester, ini harus selesai dalam 1 bab istilahnya ya. Itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa menyampaikan secara detail ke siswa kita, hanya yang esensialnya saja yang kita sampaikan. Nah, kemudian setelah kita menemukan tujuan pembelajaran yang beririsan, maka kita bisa menentukan tema kolaborasi kita, ya, tema kolaborasi untuk 4 mapel tadi, yang sebaiknya tema kolaborasi ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, coba kita tes lagi ibu-ibu atau bapak-bapak, coba SDGs 17 itu apa saja nih ya, dari 17 SDGs itu. Jika misalnya nih saya mengambil tema tentang fenomena geosfer, nah kira-kira SDGs apa yang paling berkaitan dengan konten fenomena geosfer? Ayo Bapak Ibu. Ya, konten SDGs apa yang kira-kira berkaitan dengan konten fenomena geosfer? Apa nih? Ayo, ada yang mau jawab? Kita cek siapa aja nih pesertanya. Oh, ada Bapak Aldi lagi, ya. Mangga Bapak Aldi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Aldi. Ya, gitu lebih dulu izin untuk mematikan video. Soalnya saya lagi di luar ini. Nah, untuk fenomena Ya, mangga. geosfer yang mungkin menurut saya, ya mohon maaf, mungkin minta ditolong dikoreksi ya Bu ya kalau ada yang 4. Yang pertama menurut saya ada yang namanya SDGs yang keempat tentang ekosistem lautan, itu sesuai dengan fenomena hidrosfer. Kemudian penanganan perubahan iklim itu atmosfer. Kemudian ekosistem daratan itu untuk yang litosfernya. Kemudian energi bersih dan terjangkau bisa juga itu masuk atmosfer. Kemudian air bersih dan sanitasi yang layak, SDGs ke-6, itu bisa masuk yang hidrosfer. Kemudian itu aja mungkin dari saya, mungkin yang lainnya mungkin ada tambahan, ada yang lewat oleh saya. Mangga atur nuhun. Ya, betul ya. Ya, terima kasih Bapak Aldi. Betul, ternyata dari satu konten aja fenomena geosfer itu sangat luas ya Bapak Ibu. Bisa ke iklim, bisa ke air, bisa ke tanah, bisa ke energi. Jadi sangat banyak. Ya, sangat mudah bagi geografi untuk mencari tema-tema kolaborasi yang sesuai dengan SDGs. Karena memang bahasan kita itu kan fenomena geosfer itu luas ya, dari mulai tanah, air, udara, itu semuanya sudah berkaitan dengan SDGs tadi. Jadi diusahakan untuk tema-tema kolaborasi kita itu sesuai dengan SDGs, akan tetapi lebih bagus lagi jika itu berkaitan dengan konteks lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya yang tadi saya sampaikan di Lembang itu misalnya deforestasi hutan. Nah, deforestasi hutan itu nanti akan ada kaitannya dengan air, ya, dengan iklim. Itu akan sangat banyak pengaruhnya, akan sangat banyak
keterkaitannya. Begitu juga dengan bencana dan lain-lain. Dan tentunya tema kolaborasi ini juga harus bisa mencakup keempat mapel yang tadi. Jadi jangan hanya menonjolkan satu mata pelajaran saja, tetapi harus bisa meramu keempat mata pelajaran tadi. Nah, kemudian jika kita sudah menentukan tema kolaborasi, maka selanjutnya adalah merancang pembelajaran dan juga asesmen. Ya, jadi inilah proses merancang modul kolaborasi, hampir sama dengan modul yang individu, gitu ya. Hanya bedanya tadi ada di tujuan pembelajaran yang beririsan. Gitu. Kalau untuk CP-nya sama, kemudian untuk temanya juga sama, walaupun tidak kolaborasi, tetap kita mengacu kepada 17 SDGs atau Sustainable Development Goals, dan juga yang terakhir adalah merancang pembelajaran dan juga asesmen. Itu sama saja ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Kemudian apa saja sih yang harus ada di dalam modul ajar itu? Ya, ada 4 komponen minimum modul ajar. Ya, ini minimalnya gitu. Jadi, kalaupun sudah ada 4 di dalam modul ajar ini, itu sudah betul. Ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dan pembelajaran ini sangat wajib, ya. Dan tujuan pembelajaran ini tadi berdasarkan analisis CP. Ya, jadi misalnya membuat tujuan pembelajaran itu boleh dari konten, boleh juga dari chat yang di atas, ya itu boleh. Kemudian nanti akan merujuk kepada ATP. Dan Bapak Ibu, ATP ini, biasanya kalau ATP itu ada beberapa sekolah yang membuat, jadi dibedakan antara tujuan dan ATP itu. Ya, jadi misalnya tujuannya menganalisis konsep geografi berdasarkan fenomena apa misalnya. Nah, ATP-nya itu dibuat berbeda lagi. Itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi ketika jadi gini. Jadi yang ATP itu adalah susunan dari TP. Jadi ATP itu tidak membuat lagi, hanya disusun dulu. Misalnya kita punya TP 5. Nah, ATP itu kita susun dulu mana yang pertama akan kita sampaikan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Karena ada beberapa konten yang harus disampaikan lebih dulu. Misalnya, kita tidak bisa ATP yang pertama itu adalah penelitian geografi. Tidak bisa ketika kita mau membuat modul ajar yang pertama itu kolaborasinya penelitian. Karena untuk mencapai penelitian itu kita harus paham dulu satu konsep geografi atau kompetensi awal ya. Yang kedua, kita juga harus paham dulu fenomena geosfer. Jadi tidak bisa di awal pembelajaran di semester 1 langsung masuk ke ke penelitian geografi. Jadi diusahakan pertama itu kita konsep dulu, pengenalannya dulu. Baru kesananya bisa fenomena geosfer dulu. Dan yang penting 4 konten tadi atau CP fase E tadi itu selesai dalam 1 tahun. Walaupun di ketentuan CP-nya itu kita tidak ada semester lagi ya. Misalnya konsep geografi harus di semester 1, sebenarnya tidak harus. Tetapi jika kita melihat konten kita yang 4 itu, alangkah lebih baiknya jika konsep itu disimpan di awal untuk memahami konten-konten selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini kita susun dapat terdiri dari beberapa pertemuan ya. Nanti bisa kita kolaborasikan berapa pertemuannya gitu. Kemudian untuk asesmen, yang ketiga itu ada asesmen, ada 2 ya, ada asesmen formatif, ada juga asesmen sumatif. Itu harus ada di modul ajar. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran. Media pembelajarannya dapat berupa bacaan, lembar kegiatan atau tautan situs web, dan juga bisa diintegrasikan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi komponen minimum ini wajib ada di modul ajar, gitu ya. Kemudian yang lengkapnya bagaimana Bu? Ini yang lengkapnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga ada lampiran.
ada lampiran. Nah, Bapak Ibu sebelum lanjut nih, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan, kayaknya terlalu panjang saya. Dan apakah tidak kecepatan nggak saya menyampaikannya? Ya, kali Bapak Ibu sambil diskusi ya, sambil tadi mungkin Iya, Ibu dulu ya. barangkali mau tadi ngangkat telepon atau mengabari. Oh enggak, tidak Pak. Ya, tadi sudah sampai ke proses dan komponen-komponennya. Atau Ya, lanjut? tadi baru sampai ke komponen minimum. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Bapak Ivan, apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Kalau belum, Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah pada Silakan, Bu. jago-jago. Kita lanjut. ya Mas, dilanjutkan saja itu. Iya, waktunya juga. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk komponen modul ajar yang lengkap itu ada 3 ya, Bapak Ibu. Ada informasi umum. Informasi umum itu berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, target, dan model pembelajaran yang digunakan ya. Ini informasi umumnya saja. Dan ini sifatnya tadi bukan komponen utama gitu. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan juga refleksi. Ini lengkapnya ya. Dan yang terakhir untuk lampiran itu ada LKPD, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi sangat banyak ya. Apa sih bedanya modul ajar dan RPP? Nah, ada yang bisa jawab nggak Bapak Ibu? Apa bedanya modul dengan RPP? Coba, ada nggak Bapak Ibu nih? Apa sih? Kenapa sekarang di kurikulum Merdeka itu kita lebih diarahkan ke modul ajar? Apa sih bedanya modul ajar sama RPP? Atau jangan-jangan sama? Apa ya bedanya ya? Kalau di RPP mungkin hanya poin-poin saja gitu, Bu. Kalau di RPP hanya poin-poin saja. Kalau di modul kan mungkin lebih lengkap gitu. Jadi ya materinya jadi dijabarkan sehingga ketika peserta ya murid-murid membuka modul ajar ini mereka juga langsung bisa mempelajari sendiri materi yang dia baca gitu kan. Kalau misalkan di RPP kan hanya sub-babnya aja gitu. Jadi anak tetap harus nyari lagi. Kalau di modul ajar mungkin sudah dapat mendapatkan minimum materi yang harus dia dapatkan sehingga sesudah membaca modul ajar ini kita bisa mengisi lembar kerja yang kita sediakan di akhir modul. Gitu mungkin, Bu. Betul iya, tidak? terima kasih Bu Lucy, betul ya. Nah, kalau misalnya RPP itu kan hanya langkah-langkah pembelajaran, lebih fokus ke langkah-langkah pembelajaran, kemudian juga tujuan pembelajaran dan juga ada asesmen di akhir ya. Tetapi kalau misalnya modul ajar itu sudah diramu di dalamnya dari mulai identitas, kemudian tujuan, langkah-langkah pembelajaran, LKPD, semuanya itu dimasukkan dalam satu. Jadi RPP itu sudah ada di dalam modul ajar gitu ya. Jadi modul ajar itu lebih lengkap lagi, di dalamnya sudah terdapat RPP. Itu biasanya kan kita dipisahkan ya, ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD gitu. Tetapi kalau modul ajar dirinya sudah menjadi satu kesatuan dari mulai langkah pembelajaran tadi, kemudian ke asesmen sampai ke LKPD, semuanya sudah integrasi gitu ya. Kita langsung ke contoh modul ajarnya kali ya Bu ya, biar lebih ini lagi. Ke modul ajar.
Sebenarnya modul ajar saya juga belum terlalu ya, Bapak Ibu. Ini masih sama-sama belajar. Jadi kadang saya juga kalau lihat modul ajar yang pertama kali saya buat, suka ingin ketawa sendiri. Ini saya buat apa gitu ya? Kok gini banget gitu. Terus nanti dapat ilmu baru, saya ubah lagi. Jadi belum ada gitu modul ajar yang memang benar-benar apa yang benar-benar sesuai harapan saya itu belum ada. Jadi setiap ada pembaruan saya coba edit, terus aja edit. Karena kalau ingat kata Bapak Suhe dulu, buat aja lah dulu. Nanti juga kita tahu usahanya daripada kita gak bisa, tapi nggak buat, ya gak akan selesai gitu. Jadi saya selalu buat, walaupun nanti selalu ada perbaikan gitu ya. Setiap ada materi baru pasti perbaikan, itu aja terus ya. Nah ini contoh modul ajar yang saya coba buat ya. Temanya sebenarnya sama dengan yang saya gunakan di ini anak saya jadi dari tadi nelpon terus, pasti dia nyuruh pulang gitu. Jadi pakai HP ibu. Nah ini contoh modul saya yang tahun lalu, judulnya pertama kali di semester 1, modul terintegrasi, tapi saya revisi beberapa ya. Ini judulnya adalah pasar sebagai ruang interaksi sosial di bidang ekonomi. Jadi untuk modul yang pertama kita ngambil tema utamanya yaitu dari ekonomi. Jadi Bapak Ibu tertarik ketika kita membuat modul kolaborasi, ada yang menjadi pemeran utama dan ada yang menjadi pemeran pendamping ya. Misalnya ketika kita mengambil tema pasar sebagai ruang interaksi, berarti tema utamanya ekonomi. Sedih yang lainnya nanti akan menyesuaikan. Tetapi walaupun menyesuaikan, ingat kita tidak boleh memaksakan gitu ya, memaksakan. Nah, untuk tema ya atau judul itu harus terdiri dari 4 sampai 8 kata. Ya, 4 sampai 8 kata atau terdiri dari 5 sampai 65 karakter. Ya, jadi untuk judul itu hanya boleh 4 sampai 8 kata, 5 sampai 65 karakter. Dan itu jangan terlalu plak gitu, misalnya tentang bencana gempa bumi. Nah, tapi buat kata-kata yang membuat orang misalnya tertarik untuk mempelajarinya. Misalnya saya juga punya modul judulnya itu adalah memuliakan masa lalu untuk kesejahteraan masa depan. Padahal intinya tentang rempah-rempah, Bapak Ibu. Ya, tapi misalnya untuk tema-temanya kita bisa buat semenarik mungkin. Nah, itu untuk judulnya. Ya. Harus ada penyusun, kelas. Nanti penyusunnya ada 4 karena kita kolaborasi. Nah, sebelum kita ke informasi umum, tadi kan ada informasi umum ya yang pertama, maka kita harus tuliskan dulu can pembelajarannya. Ya, walaupun ini bukan komponen utama, tidak wajib sebenarnya gitu ya. Nah, ini CP-nya. Tadi betul yang disampaikan Bu Nisa ya, ini CP kita. Nah, ada konten konsep dasar ilmu geografi. Ini ya Bapak Ibu. Tadi. Terus ada peta. Ini. Ada penelitian geografi dan fenomena geosfer. Jadi hanya ada 4 konten. Ya, mungkin kalau kita masih berpikir ke dulu masih KD, kita itu masih ini KD saya belum selesai gitu ya. Bagaimana dengan materi geografi yang banyak ya, di semester 1 aja udah dinamika hidrosfer, dinamika atmosfer. Ini KD saya belum selesai. Tapi di kurikulum yang terbaru bahkan kita hanya 4 gitu ya, hanya 4 konten. Padahal di dalamnya juga isinya banyak gitu. Mungkin dirangkum fenomena geosfer. Padahal kalau kita bedah fenomena geosfer itu sangat banyak gitu. Kita butuh 6 semester gitu ya untuk menyelesaikan fenomena geosfer ini. Nah, ini konten-kontennya. Nah, kemudian ini modul ajar itu yang pertama ada informasi umum. Informasi umum itu terdiri 1 identitas modul ya. Ada nama guru karena tadi ada 4
ya. Jadi ada 4: ekonomi, sejarah, geografi, dan juga sosiologi. Kemudian jenjang sekolahnya, nama sekolah, tahun ajaran, fase, dan juga alokasi waktu, ya, berapa pertemuan. Nah, kemudian yang kedua, setelah informasi umum, kita baiknya memberikan deskripsi umum, ya. Deskripsi umum itu menggambarkan kegiatan atau metode pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Jadi akan apa saja sih yang dilakukan sama peserta didik nanti ketika kolaborasi itu. Kemudian sebutkan juga keterampilan yang menjadi sasaran utama modul, ya. Contoh di sini gambaran kegiatan, ya. Gambaran kegiatan itu peserta didik secara berkelompok. Nah, ini Bapak Ibu akan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pasar ditinjau dari ruang, sosial, dan ekonomi, serta memecahkan permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Ini keterampilan yang menjadi sasaran utama. Tuh, ya. Nah, ini deskripsi umumnya. Jadi harus disampaikan dulu anak-anak itu akan apa saja kegiatannya, metodenya, kemudian keterampilan yang ingin dicapainya. Baru kita masuk ke kompetensi awal. Kompetensi awal itu seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita melakukan penelitian geografi, maka anak-anak atau peserta didik harus tahu dulu konsep geografi, fenomena geosfer, karena di dalam penelitian itu menggunakan pendekatan geografi kan untuk penyelesaiannya. Kemudian juga kontennya ketika kita mau meneliti itu fenomena geosfer. Jadi harus memahami itu dulu. Nah, untuk memahami tentang pasar, nanti kita ada 4 mapel. Ada sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Maka untuk memahami tentang pasar, di geografi itu harus memahami dulu konsep ilmu geografi untuk menganalisis pasar secara keruangan. Jadi kita akan tekankan konten tentang pasar ini adalah mereka menganalisis pasar secara ruang, gitu ya. Pembelajaran kolaborasi ini, Bapak Ibu, akan sangat sulit kita menyampaikan konsep secara utuh, ya, karena waktu kita terbatas. Kita lebih banyak memberikan materi kolaborasi dibandingkan dengan materi kita sendiri, ya. Jadi ketika dulu kita mengajarkan konsep itu ada konsep, prinsip, pendekatan, kemudian juga perkembangan geografi dan sebagainya, itu akan sulit untuk memberikan pemahaman yang benar-benar menyeluruh, ya. Kita harus memberikan materi itu lebih kontekstual, diberikan sebuah artikel, mereka ditugaskan untuk memahami artikel tersebut dan menggunakan pendekatan apa, prinsip apa, konsep apa, jadi langsung gitu, kontekstual, tidak konsep lokasi adalah, itu sudah jarang sekali digunakan Ibu, tapi kita lebih ke diberikan artikel, diberikan video, infografis gitu, berbasis numerasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kompetensi awal, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diisi dengan dimensinya saja. Dimensinya misalnya, proyek ini, dan Bapak Ibu tidak harus ke 6-6-nya, itu sangat berat ya Bapak Ibu. Dalam satu kolaborasi ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita bisa memilih 1 atau 2 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Misalnya saya hanya mengambil peserta didik mampu bernalar kritis. Dimensinya apa? Dimensinya adalah memproses informasi gagasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan analisis dan evaluasi terhadap ide dan informasi yang didapatkan dengan cara memecahkan masalah pasar melalui proyek kolaborasi. Jadi di profil pelajar Pancasilanya itu hanya diisi dengan dimensinya, tidak harus bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, itu sangat banyak dimensi-dimensinya juga Bapak Ibu. Nanti bisa dicari dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sarana dan prasarana. Nah, ini juga tidak wajib, tetapi bisa kita cantumkan. Sarana prasarana ini tentunya sarana prasarana yang nantinya akan berkaitan dengan ketercapaian tujuan yang diharapkan, gitu ya. Nah, lanjut.
ada target peserta didik. Target peserta didik itu untuk beberapa sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Lembang yang sekolahnya inklusi, maka ada beberapa anak yang dengan kesulitan belajar. Ya, ada juga yang reguler, kemudian yang terakhir ada pencapaian tinggi. Nah, ini nantinya target peserta didik ini akan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mungkin kalau kita bahas pembelajaran diferensiasi tidak akan selesai ya Bapak Ibu, karena itu sangat panjang ya. Nanti mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan membahas materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena modul ajar ini juga harus disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin selanjutnya ya Bu Eva ya, bisa ya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, untuk selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini jelaskan model pembelajarannya itu menggunakan apa dan juga dengan moda apa. Misalnya dengan daring atau luring atau bisa juga campuran ya. Itu. Kemudian kita masuk ke komponen inti. Komponen inti terdiri dari apa saja? Terdiri dari tujuan. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya itu ada 4. Jadi tujuannya ada 4. Bapak Ibu, untuk mata pelajaran IPS, kolaborasi IPS itu kita agak kesulitan sebenarnya, berbeda dengan IPA. Jika kita melihat IPA itu CP-nya, di dalam CP-nya itu sudah terintegrasi, itu sudah hampir sama. Jika di kimia ada global warming, di fisika juga ada, di biologi juga ada. Jadi akan sangat mudah mengintegrasikannya. Berbeda dengan IPS yang jauh-jauh gitu. Saya lihat di misalnya nih, di geografi kita punya fenomena geosfer, konsep, peta, kemudian penelitian. Lihat di misalnya di ekonomi ada pasar, ada bank, ada apa lagi ya di ekonomi itu, saya lupa. Pokoknya itu sangat jauh-jauh dan kita itu harus benar-benar menganalisis apa sih integrasi yang atau tujuan yang bisa diintegrasikan dari 4 mapel tadi. Jadi agak kesulitan bagi IVS untuk mencari TP yang beririsan gitu. Makanya di sini tujuannya harus dituliskan. Misalnya pelajaran nih, geografi, konten materinya apa, tujuannya apa. Di sini tujuannya bisa diisi 1 atau 2, biasanya sih saya 2, agak banyak-banyak ya. Nah, nanti juga kriteria ketercapaiannya apa. Misalnya saya memasukkan peserta didik dapat memahami konsep dasar geografi berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Fenomena ini tentunya fenomena yang berkaitan dengan pasar ya, karena kita sedang membahas pasar. Kemudian yang kedua, pendidik dapat menganalisis perbedaan wilayah berdasarkan karakter fisik dan sosial menggunakan sudut pandang, keruangan, dan kewilayahan. Ya, ini KKTP-nya dapat menjelaskan konsep geografi yang berkaitan dengan permasalahan pasar. Nanti dilihatnya dari artikel. Jadi disajikan di LKPD-nya itu disajikan artikel, kemudian diberikan pertanyaan, konsep, prinsip, dan pendekatan apa sih yang tepat untuk mengatasi permasalahan di dalam artikel tersebut. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian menganalisis gejala fisik dan gejala sosial berdasarkan kehidupan sehari-hari menggunakan konsep dan prinsip dasar geografi. Ini juga semuanya, baik itu tujuan KKTP, itu dikaitkan dengan pasar. Karena kita konten utamanya pasar, gitu ya. Kalau konten geografinya kemarin saya mengambil tentang deforestasi hutan, dan itu mungkin bisa berbeda tahun depan. Saya rencananya akan mengambil tentang bencana gitu ya, tergantung. Kalau saya sih lihat apa sih yang lagi viral gitu atau yang lagi benar-benar terjadi di sekitarnya, maka itu biasanya saya angkat topik kolaborasi. Bahkan waktu IKN saya angkat itu tentang deforestasi hutan di kota gitu ya, dikaitkan dengan ibu kota, walaupun kontekstualnya di Lembang juga banyak yang terjadi deforestasi hutan. Tapi di sini saya sedang memberi contoh yang kolaborasi itu yang pemeran utamanya itu ekonomi gitu ya. Nah, ini sejarahnya hanya 1, peserta didik mampu memahami konsep manusia, ruang, dan waktu. Ini sebenarnya berkaitan banget ya dengan geografi, ruang, manusia, jadi sama ini gitu. Nah, dapat menjelaskan konsep manusia, sejarah menggunakan bahasa sendiri, ekonomi tentang keseimbangan harga pasar, ya,
modelannya, menganalisis daya beli konsumen. Kemudian sosiologi itu ada interaksi sosial, nanti dianalisis dari pasar itu ada gak kerjasamanya atau konflik ke sana. Nah, setelah menjelaskan tujuan, maka kita akan masuk ke pemahaman bermakna. Ya, ini sebenarnya tidak wajib sih diisi, bisa juga enggak ya pemahaman bermakna ini. Misalnya kalau saya memasukkan ini, pemahaman konsep geografi penting untuk mengetahui dan memahami ruang bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi dengan mempelajari konsep itu, kita berharap bahwa peserta didik mampu memahami ruang bumi sebagai tempat tinggalnya, gitu ya. Setelah pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bisa dalam berbagai bentuk ya Bapak Ibu, bisa dalam bentuk video, nantinya bisa dalam bentuk gambar, atau bisa dalam bentuk tanya jawab aja di kelas ya. Pertanyaan pemantik ini sebaiknya mengarah kepada tujuan yang ingin kita capai. Misalnya ini ruang itu berkaitan dengan sejarah. Apakah ruang mempengaruhi pasar? Walaupun ruang sebenarnya dengan geografi juga ya Bapak Ibu. Tapi sejarah juga jadi sangat beririsan sekali ketika saya bertanya, apa dari sejarah? Oh, sejarah ruang dan waktu. Oh, masuk gitu. Ini kita bisa bahas. Ya, kita sebenarnya sih kalau untuk menjelaskan ke peserta didik gitu, kita misalnya ingin sangat ingin anak-anak tuh paham tentang konsep, ya kita pintar-pintar aja ketika mereka mengerjakan LKPD, kita juga demi sedikit menjelaskan konsepnya sambil diskusi dengan anak-anak, begini loh konsep ini, konsep itu, jadi bisa sambil menjelaskan. Nah, kemudian faktor geografis yang mempengaruhi perkembangan pasar, ya ini di geografi. Kemudian ini sosiologi bagi perbedaan interaksi. Kemudian bagaimana COVID mempengaruhi keseimbangan harga pasar, karena dulu ini waktu tema ini kebetulan kita juga lagi COVID ya. Nah, kegiatan pembelajaran kita bisa uraikan seperti ini Bapak Ibu. Ada pertemuan, ada langkah, ada keterangan. Ini dulu. Nah, sini saya membuat 5 pertemuan. Pertemuan itu sebaiknya tidak diisi dengan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, tapi lebih ke misalnya pertemuan 1 itu apa? Misalnya pemahaman konsep. Nah, pertemuan kedua itu identifikasi masalah. Ya, sebentar Bapak Ibu HP-nya. Nah, pertemuan kedua itu misalnya identifikasi masalah. Nah, di pertemuan 1 itu adalah masing-masing guru mapel. Guru mapel itu menjelaskan konten materi, termasuk asesmen awal atau biasa kita sebut dengan asesmen diagnostik ya. Jadi yang pertama itu ketika kita masuk, bahkan kadang-kadang sih kalau di SMA Lembang itu 2 pertemuan itu diisi dengan tentatif atau masing-masing guru memberikan materi pengantar untuk kolaborasi. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk menjelaskan konsep geografi, prinsip. Jadi sangat singkat ya Bapak Ibu, hanya 1 pertemuan atau 2 lah. Kita bisa 2 pertemuan. Ya, ini yang masuk adalah masing-masing guru mapel. Kemudian minggu kedua barulah kita sudah kolaborasi. Dimulai dari identifikasi masalah. Nah, peserta didik mencari masalah utama dari artikel. Kalau biasanya sih kalau di Lembang sebagai dasar guru itu menggunakan LKPD STEM ya Bapak Ibu. Mungkin udah sering dengar LKPD STEM. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini peserta didik diberikan artikel. Boleh juga kita untuk mengakomodir berdiferensi, boleh mungkin kita bermacam-macam, ada artikel, ada video, ada infografis dan sebagainya ya. Tapi tetap pertanyaannya sama, hanya medianya yang berbeda. Nah, di sini sudah kolaborasi. Di sini juga anak-anak sudah dibentuk kelompok. Ya, di mana kelompoknya itu disesuaikan dengan asesmen awal, dengan hasil asesmen awal ini. Ya, kemudian pertemuan selanjutnya adalah rencana strategi penyelesaian masalah. Ini juga LKPD 2 dan masih kolaborasi melanjutkan yang pertama. Nah, di mana peserta didik berdiskusi mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam artikel tadi dari berbagai sumber, bisa studi literatur, observasi atau wawancara. Kalau dulu ketika kita temanya pasar, anak-anak ditugaskan untuk
pergi ke pasar Panorama Lembang, Bapak Ibu. Jadi yang waktu 3 jam itu anak-anak bahkan jalan kaki dari sini, mereka pergi ke pasar Panorama Lembang untuk mewawancara atau mengobservasi sesuai dengan artikel yang mereka dapatkan. Misalnya artikel itu ada 3 ya waktu itu LKPD-nya, ada tentang pasar daring, ada tentang pasar tradisional, dan ada tentang pasar modern. Jadi ada yang ke Alpa, ada yang ke pasar, ya, ada juga yang menganalisis tentang pasar online. Mereka ke pasar tapi bertanya, apakah Bapak Ibu misalnya jualan online, apa pengaruhnya. Nah, itu di LKPD 2, strategi penyelesaian masalah. Dan LKPD 3-nya terakhir adalah membuat prototype. Prototype itu menggambarkan rencana solusi. Bagaimana sih solusinya? Gitu. Dan rencana solusi ini mereka harus buat dalam berbagai media, ya. Medianya ada yang membuat video, ada yang membuat berita, ya, ada yang membuat infografis dan sebagainya. Nanti mereka presentasikan di pertemuan terakhir. Walaupun di setiap LKPD juga ada presentasinya. LKPD 1 mereka presentasi, yang kedua presentasi. Tapi di akhir ini merupakan akhir dari semua LKPD, dan mereka semuanya tampilkan dalam bentuk berbagai media gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh pertemuan 1. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Di sini ada tahapan, ada aktivitas, kegiatannya biasa ya Bapak Ibu, ada salam, berdoa, motivasi, dan ini yang paling penting adalah ada asesmen awal. Asesmen awalnya bisa dalam berbagai bentuk, bisa menggunakan Google Form, itu paling mudah ya. Bisa juga berupa pertanyaan, misalnya siapa yang paham, misalnya angkat tangan 5, yang kurang 4, ya 3, dan sebagainya. Atau kita bisa memberi beberapa pertanyaan, siapa yang lebih banyak menjawab, misalnya lebih paham, siapa yang misalnya tidak paham, dan sebagainya. Ada berbagai cara untuk melakukan asesmen awal. Sepertinya udah lebih ya ini waktunya, sebentar. Kemudian juga ada kegiatan inti, saya tidak akan lama-lama. Kegiatan inti ya, kegiatan intinya ini masing-masing Bapak Ibu. Misalnya geografi memberikan video dulu, bagaimana kondisi fisik dan kondisi wilayah, apakah mempengaruhi perkembangan pasar secara global, lokal, nasional maupun global atau regional. Nah, ini masih masing-masing. Ya, ini saya tidak isi sejarah dan sebagainya. Kemudian pertemuan kedua, identifikasi masalah, ini sudah kolaborasi. Ya, yang kedua ini saya sudah menggunakan problem based learning. Ini kegiatan pendahuluannya. Jadi di kegiatan intinya saya sudah menggunakan sintak PBL. Dari mulai simulation, ya, mengamati video, kemudian orientasi, mempertanyakan, mengorganisasi, mengelompokkan sampai ke mengkaji LKPD 1, kemudian penyelidikan mandiri, mereka mengeksplor kemampuan pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan, tiap kelompok mempresentasikan, mengevaluasi, refleksi, dan terakhir pertemuan. Ya, begitupun dengan pertemuan selanjutnya, pertemuan 3, 4, dan 5 itu melanjutkan dari LKPD 1. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah assessment. Ini kan ada 2, ada formatif, ada sumatif. Ya, saya di sini tidak membuat asesmen formatifnya seperti apa, tidak ditampilkan nih, dan asesmen sumatifnya. Tapi di sini juga ada yang penting adalah membuat rubrik penilaiannya. Ya, misalnya tujuan pembelajaran satunya peserta didik memahami konsep dasar geografi. Apa sih kriteria ketercapaiannya, rubriknya apa? Ini juga nanti akan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi juga Bapak Ibu. Jadi misalnya ada yang belum mampu menjelaskan konsep, ada yang sudah menjelaskan minimal konsep, ya, ada yang menjelaskan minimal 2 konsep dan lebih dari 2 konsep. Ini nanti bisa berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi juga. Nah, ini pelajaran geo, kemudian ini pembelajaran sejarahnya, ini rubriknya juga sama, ya, itu untuk asesmen. Dan selanjutnya kita ke yang terakhir Bapak Ibu, ada lampiran. Lampiran itu berisi tentang LKPD, glosarium, ya, ini apa saja sih yang misalnya yang perlu dipahami, misalnya interaksi sosial, ada pasar, keuangan, kelingkungan, kewilayahan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Gitu ya Bapak Ibu, cukup simpel. Nah, terus bagaimana sih LKPD-nya? Ya, contoh LKPD 1. Potong sampah. Udah, Mama. Ada 1 ya Bapak Ibu.
Atau tadi saya buat dalam bentuk Canva. Untuk modul ataupun LKPD sekarang udah canggih ya Bapak Ibu, jadi bisa, kalau saya sih suka iseng-iseng bikin di Canva, kayaknya lucu aja gitu. Iya mah. Kalau kita buat di Canva ya. Mohon abi teh da atos ngintunkeun deui ka Bu Maya. Bu Rika Ibu ini udah Ibu udah ini revisinya, jadi ya nanti kita cek ya sama-sama setelah elaborasi pemahaman gitu. Jaringannya. Nah, nggak tahu bener enggaknya. Oke, langsung di ianya, KB dikintun coba. Itu yang di Word aja deh. Ya. Nya. LKPD 1. Ya Bu Maya. Di Word aja Bapak Ibu. Ini menggunakan tem. Ya, yang pertama itu LKPD 1-nya adalah identifikasi masalah. Saya buat 3 modul untuk LKPD 1. Yang pertama ada artikel ya, gara-gara corona pengunjung toko swalayan jadi ngirit belanja. Ini berkaitan dengan pasar modern ya Pak Ibu. Ini ada juga yang bentuknya, nah ini pertanyaannya, apa sih masalah utama yang ada di artikel tadi? Gitu. Kemudian jelaskan keterkaitan masalah tersebut dengan sosial, ekonomi. Di sini juga mungkin nggak keketik ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kemudian juga konsep, prinsip. Nah, di sini bisa sebenarnya metode STEM itu bisa kita ubah ya beberapa pertanyaannya. Kalau kita STEM banget itu pertanyaan pertamanya itu di mana masalah itu terjadi, mengapa. Jadi 5W1H gitu. Tapi kadang-kadang saya ubah beberapa pertanyaannya gitu ya Bapak Ibu, seperti dijelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan untuk menganalisis permasalahan tersebut ya. Ada juga yang bentuknya infografis, pemulihan ekonomi melalui modernisasi pengelolaan pasar tradisional. Ada juga yang sama, walaupun sama pertanyaannya. Dan yang ketiga saya juga dalam bentuk video, belanja sayur via daring. Ya, ini berupa video. Jadi anak-anak ditugaskan mana sih, tergantung mereka minatnya. Apakah mereka mau melihat video atau misalnya baca artikel atau misalnya mereka bisa juga melihat infografis gitu. Ini untuk LKPD 1-nya ya. Ini nanti ada anggota kelompok, tetap di sini dikaitkan dengan SDGs gitu. Kemudian LKPD 2-nya, nah LKPD 2-nya itu adalah berkaitan dengan rencana strategi penyelesaian masalah. Tuliskan ide, sebanyak-banyaknya ide untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ide apakah yang akan diambil dan jelaskan ide tersebut dalam rencana strategi. Ya, kemudian tuliskan keuntungan ide dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kita kalau dulu mah pertanyaannya apa saja konsep geografi gitu ya. Jelaskan konsep lokasi. Sekarang mah tidak seperti itu, tapi lebih ke diberi artikel dulu atau diberi pokoknya berbasis literasi numerasi dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk LKPD 2 dan untuk LKPD termasuk di LKPD 2 ini anak-anak yang tadi wawancara ke pasar. Nah, ini untuk LKPD ketiga. LKPD ketiga itu membuat prototipe. Nah, berdasarkan masalah yang dijelaskan, tuliskan ide, solusi yang diajukan, misalnya mendefinisikan dan mengevaluasi ide. Kemudian gambarkan rencana solusi. Kalau misalnya ada alat yang dibuat, tuliskan bahan dan apa, perkiraan biaya dan sebagainya. Ini LKPD-nya. Ya, jadi mengajak anak untuk lebih benar pikir kritis, kemudian berbasis literasi numerasi juga gitu, dan lebih kontekstual gitu sih. Ya, ini contoh tentang pasarnya. Mungkin itu saja ya Bapak, kalau banyak waktunya 4:30. Oke. Iya. Bapak Ibu, itu cukup sekian ya. Mohon maaf nih jika ada yang ini, maka
ini Bapak Ibu kita diskusi saja. Saya juga mohon koreksinya jika memang ada yang dirasa kurang tepat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena saya juga sama-sama belajar gitu untuk membuat modul ini. Dan sebenarnya ada beberapa materi tentang modul ajar itu, misalnya membuat judul itu bagaimana dan sebagainya, tapi materi tersebut belum boleh di-share. Ini dari kementeriannya masih katanya jangan di-share dulu. Nanti mungkin selanjutnya ya. Mangga Bapak Ipan, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih narasumber Bu Netri Susanti ya. Sudah sangat menjelaskan sangat kompleks ya. Mungkin nanti kita di sini akan buka atau melanjut ke sesi tanya jawab apa yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Ibu narasumber. Sudah sangat jelas mulai dari prosesnya seperti apa sampai tadi menjelaskan atau memaparkan contoh-contohnya. Mungkin di sini ada yang masih penasaran, Bapaknya boleh kita buka sesi tanya jawabnya. Ini ada Pak Lucy, Misbah. Ya Pak. Ibu, Bapak. Mohon maaf. Bu. Boleh Ibu. Ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ibu Lucy dari SMA Plus Babu Salam, Cimenyan. Ada yang ingin saya tanyakan, Bu, karena memang saya sama sekali belum pernah bikin ya nih modul ajar, apalagi sekarang ini tantangan untuk kita. Dari yang tadi sudah Ibu terangkan, yang ingin saya tanyakan adalah tentang asesmen awal. Tadi yang saya pahami, jadi dari asesmen awal ini kita bisa kelompokkan murid kita menjadi 3 kelompok ya. Ada yang reguler, ada yang kesulitan belajar, pencapaian tinggi. Nah, untuk asesmen awal ini, seperti apa soal yang sebaiknya kita berikan, kemudian berapa jumlah soal, berapa menit kita bisa mengalokasikan waktu gitu, karena kan ini harus kita lakukan di awal. Apakah itu di jam pelajaran juga gitu? Ini saya masih belum paham ya. Kemudian tadi untuk pelaku mengerjakan LKPD 1, kan tadi ada artikel, ada infografis, ada video. Berarti di sini kita yang harus menyiapkan ya. Kita menyiapkan artikelnya, menyiapkan infografisnya, juga videonya. Apakah nanti anak-anak memilih itu di antara ketiga ini, apakah harus mengerjakan ketiganya gitu? Itu kemudian untuk yang LKPD 2 juga saya masih belum paham nih Bu. Seperti apa gitu yang harus dikerjakan oleh anak-anak? Apakah nanti mungkin anak-anak hanya menyampaikan poin-poinnya saja gitu, atau berdasarkan wawancara? Kemudian wawancara yang disampaikan atau yang dilakukan oleh anak-anak, apakah wawancaranya itu poin-poinnya kita yang menyediakan atau mereka sendiri yang menggali gitu, jadi membuat sendiri pertanyaan-pertanyaannya, apa yang harus ditanyakan, atau pertanyaannya itu sudah kita sediakan, mereka tinggal nanyain aja gitu ke pasar atau mungkin ke pertokoan yang mereka datangi. Sementara itu mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Mau langsung dijawab atau barangkali ada yang masih mau tanya? Dijawab dulu aja ya, takut lupa saya Pak. Boleh. Ibu itu. Lagi banyak kayak pertanyaannya ya. Ya, mungkin Jadi, lebih praktiknya ya tadi. lupa. Boleh. Ya, yang pertama kalau bertanya tentang asesmen awal ya Ibu ya. Ya, asesmen awal atau asesmen diagnostik itu masuk ke dalam jam pelajaran Ibu. Jadi di awal itu kita bisa memberikan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk Google Form. Misalnya Google Form itu kita memberikan pertanyaan, pertanyaannya itu berisi tentang untuk jumlahnya itu diberikan kebebasan kepada kita. Yang penting di dalamnya itu harus mencakup CP yang sudah diajarkan dan CP yang belum, Ibu. Misalnya
kita mau tentang fenomena geosfer. Berarti harus di dalamnya itu harus ada pertanyaan tentang konsep geografi dulu, dan juga harus ada pertanyaan tentang fenomena geosfernya. Jadi harus ada materi CP yang sudah dicapai dan juga CP yang akan dicapai gitu. Nah, itu untuk asesmen. Jadi bisa Google Form, bisa juga dalam berupa pertanyaan. Misalnya kalau kita di kelas ingin gampang asesmen awalnya, kita coba tuliskan misalnya siapa yang bisa bla bla bla. Nah, nanti kertasnya ditulis di depan misalnya, terus kita bisa analisis nih mana yang paham, mana yang belum paham, atau misalnya yang sudah sangat paham. Kita bisa periksa dari jawaban-jawaban siswa. Itu jadi ada berbagai cara yang jelas bagaimana sih caranya kita tahu bahwa anak tersebut paham kan materi itu. Dan asesmen awal itu sebenarnya ada dua, Ibu, ada kognitif dan juga ada non kognitif. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah kognitif, ada juga yang non kognitif. Non kognitif itu kita bisa tahu bagaimana gaya belajarnya, latar belakang keluarganya, itu adalah non kognitif. Cuma kalau non kognitif biasanya kalau di sekolah itu di saya itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh guru BK. Jadi guru BK itu memberikan data, mengelompokkan di kelas itu berdasarkan latar belakang yang sama misalnya. Nah, di kelasnya baru kita melakukan asesmen kognitif saja gitu. Kalau di Lembang kebetulan pas awal itu kita anak-anak itu sudah dikelompokkan, satu kelas itu menjadi 6 kelompok berdasarkan hasil asesmen dari guru BK gitu, Ibu. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu apa ya? PD ya? LKPD 1. Nah, LKPD 1 itu sebenarnya mau hanya satu juga tidak apa-apa, hanya berupa artikel misalnya tidak apa-apa. Hanya untuk menganalisis kebutuhan siswa yang berbeda, maka saya membuat 3. Misalnya ada yang bentuk gambar, ada yang artikel, ada yang video, dan itu anak-anak hanya memilih satu saja dari 3 itu. Tidak harus ketiga-tiganya, karena pertanyaan sama gitu, hanya medianya yang berbeda, pertanyaannya sama, masalah utamanya apa, keterkaitan masalah dengan sosial ekonomi lingkungan apa, jadi sama saja, yang berbeda hanya medianya gitu. Bahkan misalnya saya mau hanya memberikan artikel saja ya tidak apa gitu, Ibu. Kemudian untuk LKPD 2, bagaimana sih cara anak wawancara? Anak itu kan yang kedua itu mencari solusi. Mencari solusi itu sebenarnya mereka tidak harus wawancara juga bisa melalui studi literatur ya, bahkan biasanya di beberapa artikel ada. Hanya agar mereka lebih kontekstual gitu, apalagi tentang pasar, maka tugaskan mereka untuk wawancara. Isi wawancaranya apa? Isi wawancaranya itu disesuaikan dengan permasalahan yang mereka ambil di LKPD 1. LKPD 1 itu kan berbeda-beda ya, ada pasar tradisional, ada pasar modern, dan ada pasar on. Jadi mereka akan bertanya seputar masalah-masalah yang sudah ada di LKPD 1-nya. Mereka kan menulis masalah utamanya apa nih? Masalah utamanya itu fluktuasi harga di pasaran. Nah, mereka bertanya langsung ke pasar, benar sih fluktuasi harga itu misalnya merupakan faktor yang menyebabkan ruginya misalnya pendapatan di pasar tradisional. Jadi mereka melakukan wawancara untuk melihat kenyataannya gitu, kenyataannya di lapangan berdasarkan artikel yang mereka baca. Itu ya, lebih bagus lagi jika artikelnya memang ada yang tempatnya di lingkungan kita, misalnya artikel tentang pasar panorama Lembang, itu mungkin akan lebih terasa ya kontekstualnya, tetapi itu kadang sulit gitu mencari materi yang berada di sekitar kita itu. Jadi kadang-kadang materinya kita cari yang mirip-mirip, yang memungkinkan masalahnya hampir sama dengan masalah yang ada di sekitar kita gitu. Yang membuat pertanyaannya siapa? Mereka yang membuat pertanyaannya, disesuaikan dengan masalah yang ada di LKPD 1. Kan tujuan wawancara atau observasi itu untuk menyelesaikan masalah PD1 begitu, hanya lebih kontekstual gitu. Itu terus apa lagi ya tadi pertanyaannya, Pak? Saya lupa apa lagi ya, Pak? Udah ya? Ya, terjawab sih tadi. Kalau satu kelompok berapa orang biasanya, Bu? Biasanya kalau di saya itu 6 orang.
orang. Oh, Jadi kan di kelas di sekolah saya muridnya sedikit, Bu. Jadi satu kelas 20 sampai 24 orang gitu. Berarti kita disesuaikan saja, Bu, disesuaikan. disesuaikan. Itu tidak ada ketentuan bahwa kelompok itu harus 2, 3, 4, 5 disesuaikan, karena kan di sekolah saya kebetulan ada 36, jadi ada kelompok gitu. Jadi disesuaikan saja. Jadi 4 orang juga mungkin bisa gitu ya? Ya, kita. bisa, Ibu. Nah, ketika kita dengan adanya metode STEM ini juga sebenarnya mewadahi karakter yang berbeda. Misal ketika mereka mengerjakan prosesnya, itu kan anak-anak bagi peran gitu. Ada yang berperan sebagai kameramen, ada yang berperan sebagai penulis pertanyaan, ada peran sebagai pembaca berita kalau membawa berita. Jadi di situ juga terlihat diferensiasinya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi satu kelompok itu kita bisa gabungkan semua anak ya tadi, apakah yang dari yang ada kesulitan belajar dengan yang reguler, dengan yang cerdas gitu, atau misalkan kita pisahin, gimana Bu? Kan itu jangan dipisahin, Bu. Biasanya kalau misalnya untuk proyek lebih baiknya sih bersamaan. Jadi di dalamnya nanti akan ada tutor sebaya. Gitu, ada tutor sebaya. Iya, jadi kita bisa melihat sebenarnya kan kalau dikelompokkan itu tapi ada beberapa juga, Bu, sekolah yang katanya saya mau mengelompokkan yang sama. Ada juga. Katanya kalau yang sama itu kita memudahkan kita untuk mengontrolnya. Gitu. Cuma kita memberi nama kelompoknya, misalnya kelompok mawar, kelompok melati misalnya, atau mungkin disesuaikan dengan konten kelompok pasar tradisional, kelompok modern. Tapi kalau di saya sendiri lebih ke campuran. Jadi 6 orang itu terdiri dari latar belakang yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, ekonomi yang berbeda, sehingga di dalamnya nanti akan ada tutor sebaya dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya dan Bu Neti atas konfirmasi jawabannya ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau kepo-kepo terhadap materi modul ajar ya. Ini tadi juga katanya ada yang di luar wilayah Kabupaten Bandung Barat. Silakan boleh dari Kabupaten Bandung. Tadi ada yang juga Pangandaran katanya ada ikut join. Pangandaran kita enggak ada. Silakan boleh. Ya, sama Tasik ya, Ibu dari Tasik ya. Mungkin kan karakteristiknya mungkin berbeda ya dengan Lembang. Iya, betul. Bisa disaringkan. Kita pegunungan, di sana dataran rendah ya, Pak ya. Iya, benar. Silakan. Ada yang masih ingin ditanyakan? Boleh, itu ada Bu Nisa. Cukup aja bisa sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tapi nanti mungkin mudah-mudahan bisa pertanyaan yang banyak itu bisa dijawab di luar nih Bunya. Tapi ini saya karena mungkin baru memasuki kolaborasi setelah Idul Fitri. Jadi baru satu tema yang dijalankan di SMA Cikalong. Tapi masih bingung tuh dalam pengintegrasian setiap CP-nya gitu kan. Kadang misalnya, oh ini mah asa geografi teuing gitu, ini mah asa sejarah teuing gitu, atau misalnya hari ekonomi naon dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah gitu dalam memilih tema dan belum lagi pengintegrasian dengan SDGs-nya gitu, apa gitu yang dipilih. Nah itu masih banyak sekali. Jadi mau belajar ke Bu Neti yang sudah berpengalaman di 1 tahun kemarin. Nah mau bertanya dulu Bu, ketika dalam 1 tahun kan 2 semester itu, apakah CP dalam geografi atau permapalnya sendiri itu semua terlaksana gitu, atau tercapai atau tidak? Gitu. Dan biasanya dalam 2 semester itu
tema yang diambilnya itu cukup berapa gitu, misalnya cuman satu semesternya satu tema gitu atau 2 tema sebagainya gitu, itu berapa gitu. Nah itu dulu Bu, coba nanti ada lagi. Iya. Terima kasih Bu Nisa. Monggo, silakan Bu Neti. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, karena ini kita nggak terasa waktunya ya. Tadinya Atau saya nanti pikir kita bisa sharing. Tadinya Gimana, Bu? saya pikir materi saya terlalu sedikit karena 6 slide aja. Dan itu 6 slide itu sama terima kasih. Ya, tapi ternyata cukup banyak ya kalau dijabarkan ya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Semangat Bu Nisa yang memasuki awal kolaborasi ya. Sebenarnya di Lembang itu sudah tahun ketiga ya. Hanya ya itu kata saya juga awal-awal itu kita masih meraba-raba ya. Istilahnya kalau anak itu masih merangkak. Jadi tahun ini kita belajar, oh tahun depan itu saya ngetawain modul saya sendiri yang acak-acakan, kita revisi lagi tahun. Jadi saya kayak gak punya modul yang utuh gitu karena selalu direvisi gitu ya. Habis setiap ada materi baru ya itu selalu direvisi. Bahkan jujur saya tahu bahwa ATP itu ATP kan dulu itu saya membuat membuat ATP itu berbeda dengan TP. Saya itu baru tahu awal tahun nih karena diberi waktu itu saya diberi materi di kementerian tentang itu gitu. Jadi saya baru tahu juga baru kemarin gitu tahunya. Jadi sangat lambat sekali ya TP dan ATP itu. Ya, untuk dari Bu Nisa itu tadi bantuan TP terintegrasi ya, TP-nya mungkin ya terintegrasinya ya Bu Nisa. Untuk menekan TP terintegrasi itu betul itu akan sangat sulit karena tadi saya sampaikan bahwa CP di IPS itu sangat jauh ya. Kalau di IPA tadi saya sampaikan kalau tentang global ada semuanya di CP-nya global warming. Kalau IPS itu nggak ada yang beririsan kecuali satu penelitian. Sosiologi punya, sejarah punya, geografi punya. Satu ekonomi yang nggak punya ya. Ekonomi nggak punya, tapi disitulah kita bisa dijadikan kontennya itu ekonomi gitu ya. Jadi ekonomi yang jadi konten, kita yang yang jadi pendukungnya. Jadi untuk melihat TP yang beririsan itu kita harus benar-benar duduk bersama melihat apa sih, kalau saya biasanya begini Bu Nisa, apa sih yang lagi viral di lingkungan sekitar kita. Nah dari situ kita angkat. Bagaimana jika kita mengangkat tema ini? Ada nggak TP? TP itu kan bisa dirubah sebenarnya ya, disesuaikan. Ada TP di sosiologi. Oh ada nggak di ekonomi misalnya ada. Nah kalau misalnya sudah ada semua baru kita masuk. Dan betul kadang geografi teuing, ekonomi teuing. Kalau saya prinsipnya begini Bu, kita tetap harus ada pemeran utama dan pemeran pendukung. Jadi kalau saya misalnya kayak sekarang ya yang tema pasar, pemeran utamanya siapa? Ekonomi Bu. Ya, sedangkan kita menjadi pemain pendukung, pemeran pendukung gitu. Jadi segala TP kita itu dikaitkan dengan si materi utama, kayak kita konsep geografi dikaitkan kan dengan pasar. Nah, seperti saya punya yang kedua yang jalur rempah. Jalur rempah itu geografinya apa? Geografinya itu adalah peta, pengetahuan peta, penginderaan jauh dan bagaimana sih kita menganalisis tentang potensi sumber daya alam di jalur rempah. Itu kan kita pendukung gitu ya. Nah, ada juga terkadang kita jadi pemain utama seperti materi tentang bencana, tentang deforestasi, kita yang utama, mereka yang mendukung kita gitu. Jadi dari keempat itu kita jangan egois, akan semuanya diupayakan menjadi mengintegrasi dan saling mendukung satu sama lain gitu. Dan apakah kata Bu Nisa itu tadi setahun itu berapa tema yang diambil ya? Kalau saya alhamdulillah di Lembang itu ada 4 tema yang diambil Bu, sesuai konten geografi. Jadi alhamdulillah konten geografi itu selesai dalam ya. Yang pertama tentang pasar ini, tema biasanya kita kemarin itu ke fenomena geosfer. Kemudian tema yang ketiga kita mengambil tentang rempah, itu sejarah, dan yang terakhir itu tentang penelitian
ya, penelitian. Sebenarnya tadinya saya mau menampilkan contoh penelitian, tapi kemarin dikoreksi. Saya itu mengajukan tema. Jadi begini Bapak Ibu, alhamdulillah saya itu sedang membuat proyek percontohan model dan sekarang masih dalam tahap belum bisa di-share. Nah, penelitian itu ketika saya sebelum mengajukan temanya itu, jadi semua konten itu bisa dijadikan tema penelitian. Tetapi kemarin dikoreksi, katanya 3 mapel punya materi penelitian, maka kontennya hanya 1, yaitu ekonomi. Ya, mungkin tahun depan saya juga tidak akan meneliti pasar, karena ekonomi ada di penelitian. Jadi tahun depan mungkin saya akan pemeran utamanya itu sosiologi. Apa nih yang bisa dikaji? Jadi setiap tahun itu kita menampilkan modul yang berbeda gitu. Bahkan ya itu tadi, kalau tahun ini saya mengambil deforestasi hutan, tahun depan saya ingin mengambil tema tentang bencana alam. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Yang penting 4 konten tadi itu tersampaikan. Gitu. Ya alhamdulillah, jadi bisa 4-4-nya terus. Bagaimana dengan yang banyak Bu? Misalnya yang banyak itu di ekonomi, misalnya ada 6 topik, misalnya ada 6 konten misalnya. Itu bisa dalam satu kolaborasi itu dimasukkan 2 konten. Itu tidak apa-apa ya. Yang penting asesmennya nanti terpenuhi gitu. Dapat melakukan asesmennya atau tujuannya itu tercapai begitu. Nisa yang tidak saya suka lupa Bu Nisa, maafkan. Oke, gimana bisa? Jawab Bu Nisa. Udah jawab. Tapi ada lagi pertanyaan. Waktunya udah habis. Bisa kayaknya maksimal jam 5 ya Pak ya? Boleh. Nanti kita, pokoknya ini terakhir ya, bisa. Dan mungkin Bapak Ibu nanti pertanyaan yang ingin diajukan nanti boleh disampaikan di. Berarti tadi kan ada 4 tema. Berarti 4 tema itu dalam 1 semester 2 tema. Ya. Tuh, berarti waktunya, nah ada kalau misalnya temanya ada yang sama misalnya dengan kolaborasi lain gitu. Itu suka ada nggak atau tidak ada yang sebenarnya pernah ada. Jadi bukan pernah ada ya, kemungkinan ada karena gini. Untuk di SMA Lembang itu kan ada 5 mapel kolaborasi ya Bapak Ibu, ada IPA, IPS. Jadi selain IPA, IPS juga yang lain ikutan. Ada Indomatik, ada PPBI, ada apa ya, pokoknya ada 5 mapel gitu ya. Nah untuk mapel Indomatik kemarin temanya itu bencana. Dan saya kan rencananya mau ngambil bencana, tapi saya yakin di dalamnya berbeda Bapak Ibu. Ketika mereka Indomatik itu kan bencananya lebih ke arah bagaimana pemodelan bencana di dan sebagainya ya, ala matematika lah. Tapi kan kita mungkin akan lebih mengarahnya ke upaya mitigasinya, bagaimana kemudian biasanya mitigasi di sekolah, walaupun secara judul secara judul itu sama, saya yakin di dalam kontennya akan berbeda. Dan tema utamanya pasti kata-katanya juga berbeda sih. Gitu. Karena kan setiap mata pelajarannya ciri khasnya masing-masing yang pastinya walaupun kita misalnya sama-sama bencana tapi kontennya pasti akan berbeda di dalamnya itu. Bu Nista. Ya, ini sih belum ada yang sama ya. Masih berbeda-beda. Kan itu semuanya akan berbeda karena biasanya yaitu kita ngambil yang viral-viral, yang lebih kontekstual, apa nih yang terjadi di Lembang, baru kita jadikan modul, biasanya seperti itu. Ya. Soalnya kalau di sini sempat ada IPS dengan IPA. Nah, kan misalnya di temanya IPS tentang perubahan penanganan iklim. Nah, salah satunya kan berarti salahnya global warming. Ternyata memang IPA ada global warming kan gitu. Jadi saling gesekan gitu, cuman di perbedaannya di aksi nyatanya gitu di akhirnya gitu. Misalnya yang untuk aksi nyatanya di penghijauan gitu, kalau misalnya untuk IPS di apa gitu yang lain gitu. Tapi kan berarti itu sebetulnya geografi itu luasnya
bisa saja misalnya berkolaborasinya dengan IPA, Iya, tapi betul. misalnya tersekat gitu oleh IPS gitu ya. Jadi ya lah gitu. Nah, jadi kemarin teh ada yang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin untuk tahun ini semester ini mungkin akan ada perubahan-perubahan gitu ya banyak. Iya. Terima Ya kasih. tidak sebenarnya kita juga bisa berdiskusi dengan IPA. Kalau saya kebetulan memproject itu bareng IPA dan IPS, jadi saya tahu tema-tema di IPA itu apa, kalau CP-CP di IPA itu apa. Jadi hati-hati mengambil CP-CP yang di IPA. Karena di IPA itu kan biasanya global warming, kemudian limbah, kimia hijau, itu rata-rata Ya. familiar lah yang di IPA itu. Nah di IPS juga kalau mau ke global warming kita bisa, tapi mungkin ya tadi misalnya berkaitan dengan deforestasi hutan, dengan IKN, nah itu bisa diikan ke arah sana. Mungkin nanti Bu Neti, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Nisa, Bu Neti atas penyampaian jawabannya ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita duduk bersama ya Ibu ya ke depan. Mungkin nanti kolaborasinya bukan lintas jurusan lintas jurusan IPA IPS mungkin ya ke depan mah. bisa. Bagaimanapun bisa jadi ya. Ya kita coba saja nanti dari apa yang sudah dipaparkan mengenai tadi modul ajar kaitannya untuk kolaborasi ya, nanti mungkin bisa di-sharekan Ibu ya, contohnya mungkin materi-materinya untuk kita pelajari nanti kita ATM mungkin, mati tiru dan modifikasi seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu ya, karena ini udah mau mendekati jam 5. Saya sendiri mungkin Bapak Ibu juga ada kegiatan, mungkin belum sekolah juga, seperti itu ya, sangat asik. Terima kasih, kita sudah di ujung acara. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan ini ya Ibu Neti dan pada para peserta, terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bu Neti. Sami-sami Bu Eva. Boleh pengumuman saya Ipan Aditya dan tadi sebagai narasumber, mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan ya Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto dulu. Mohon Bu Neti. Mana? Matur nuhun Bu Neti. Atur nuhun Bu Neti. Foto sama dulu Pak Ipan. Kita Bareng yuk. dulu. Boleh dibuka Bapak Ibu. Kalau ada yang di perjalanan Pak Aldi, kereta. Berliburnya. Mudik Bu. Iya, bagi mudik. Ke DB betul yang penting. Belum libur, masih banyak ramai. Hatur nuhun. Ibu Lucy, Pak Edi, hatur nuhun. Ibu Dede, Bu Ica, Ada fotonya belum? Bu Insi. Siapa yang mau screenshot? Oh iya, mau Pak Ipan. Oh, boleh. Oke, saya Papi Sabil. 1, 2, 3, 4. Ya, alhamdulillah hatur nuhun sadayananya. Dina kegiatan MGMP geografi ini ya, mudah-mudahan lebih aktif lagi
Nanti di bulan depan itu mengenai RPP berdiferensiasi ya Pak Ipan, Ibu Ica sebagai sekretaris. Nah, kemungkinan ini RPP berdiferensiasi kembali lagi nih Ibu Neti. Jangan, yang lain yang lain saja yang lebih paham. Ya, Pak. Ibu Ica aja. Iya. Rutinan MGMP KBB. Mohon rutinan MGMP KBB ngirim. Oh, alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah dah. Di Pangandaran Saya Insya Allah di-share terus dengan mohon. Insya Allah melalui Bapak Ipan besok kayak informasi. Iya. Karena untuk jadi ngawi apa? Ya, Ibu Lucy. Tadi mana Ibu? Tahura, Ibu Cak Tahura. Oh, Caket Tahura, mohon. Paman Mohon. Didinya Caketnya kan aku dai Ibu Ica panginten badai geotrek cenanya. Mungkin teh geotrek Iya, Ibu Badega. 9 Agustus di agenda mah. Boleh kalau pertemuan bulan depan luring atau masih daring? 5 Juli itu sayana bade kumaha? Bade daring deui. Atanapi kan kaping 8 Agustus teh bade ieu ka Stone Garden dina jadwal mah. Namun tiasa wae bilih bade ka Tahura gitu. Aduh, Bu Neti seneng. Pak. Mending seru Bulan Bandung mah. Pengen pakutannya sambil doangnya jimit gitu ya. mohon mangga. Biasa Mohon Pak. Bangga Bapak. Iya ini Bapak. ada informasi Ketua MGMP saya belum Jabar, bisa Bapak Ibu. konsolidasi. Ada Bu Sri ya dari Bekasi ya. Ada Bu Sri Wartini dari Bekasi. Saya belum bisa konsolidasi dari FK kaitan dengan koordinasi sudah terbentuk karena kesibukan kaitan dengan bekalan. Sekarang 15 hari ya, tinggal 3 hari lagi. Pengurusan sudah terbentuk. Cuma ada hal yang perlu harus diinformasikan jadi atau tidaknya yang penting siap. IGO itu akan diadakan di Bandung kan. Nah, akan ada workshop guru kaitan dengan penyusunan pandu hukum pembelajaran geografi. Tadi sudah rapat dengan ITB, dengan UPI, ya, dan Pak Samsul juga ketua toginya, saya diundang khusus, dan nanti dari KBB siapkan kalau bisa targetnya 1.300 nih, yang online-nya untuk pelatih 300. Nanti yang diundang itu 125 melalui seleksi untuk luringnya. Ya, untuk luringnya 125+. Yang insya Allah itu akan menambah semarak kegiatan. Rencana dimulai nanti pelatihan itu. Saya tinggal menunggu nanti di pimpinan akan saya publish forum komunikasi, menunggu player dan pantayan. Tinggal nunggu itu saja. Nah, barangkali di sini ada teman-teman promosinya door to door aja, siap-siap saja. Jadi atau tidak kita siap mengikuti. Siapa tahu dari Jawa Barat itu paling banyak nanti yang terseleksi nanti. Ya, karena bagus tuh materinya. Jadi 12 tema yang akan diadakan di Olimpiade kita akan dibahas di sana. Jadi pelatihan daring dulu, setelah daring nanti dites, kemudian siapa yang nanti dapat sesuai dengan ada kriterianya. Cuman saya usia kayaknya di bawah 50 kan gitu usianya. Bagi yang muda-muda itu karena saya juga sudah tidak bisa, udah ujur ya Pak. Angkatan polusi Semua aja kan. minimal buli ilmunya kan muda-muda tuh Bu Noki Susanti itu luar biasa. Tapi kita mudahnya Buahnya kan gitu.
Nanti akan ada seleksi, kriterianya usia yang dilihat itu. Ya. Kemudian nanti dari pelatihan itu 125 orang itu menghasilkan panduan praktikum nanti akan digunakan secara nasional itu rencananya. Sensornya big. Ya, saya posisi di mana nanti paling terus dulu ya masuk dalam kepanitiaan itu. Nah makanya dari Jawa Barat ada ya benar-benar paling banyak gitu, karena tidak di nasional nanti yang dipanggil itu hanya 3 orang, 2 orang kalau nggak salah. Kalau dari Jawa Barat kabupaten kota itu 3 nanti hasil seleksinya itu yang diambil. Nah, saya ajukan itu karena akan kita tuan rumah bihan dan dekat kita mah. Kalau nasional kan 2 orang itu karena pembiayaan. Itu saja. Dan terima kasih nih ya Pak, menambah semangat ya, ada pelatihan dari forum belum ada karena orang-orangnya pada masih sibuk, yang mengerjakannya tunggu aja tanggal mainnya. Saya akan konsolidasi dulu situasi yang sekarang. Mudah-mudahan di tahun ini ada suatu kegiatan walaupun daring, bosennya daring wae, gini mah luring kan gitu. Si Bu Neti itu pencerahannya, nah sharingnya nanti soalnya nanti ke forum ya, se-Jawa Barat nanti bahkan nasional saya untuk jadi pemateri kolaborasi IPS itu. Nah itu bagus aman karena pembelajaran sekarang bagusnya tidak mengulang materi ke LKPD, tapi bagaimana membangun pemahaman itu lewat kolaboratif itu. Dan saya tekankan juga geografi itu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Tinggal kita berbicara irisannya dari itu apa, ya. Terutama geografi dekat dengan fisika kan gitu. Ini pengalaman dengan fisika baru kemarin dapat panggilan untuk penelitiannya kaitan dengan kolaborasinya itu fisika dan geografi mitigasi bencana. Yaitu membuat konsep produknya itu yang dihasilkan dari hasil itu adalah deteksi longsor dengan sensor gitu. Ya, itu hasil geografi dan fisika IT 1 karena untuk pembiayaan. Itu saja. Jadi terima kasih nih Pak, mudah semarak ya. Dan ini catatan-catatan saya akan sebagai laporan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Edi. Mohon nantosan informasi deui pangintennya kanggo anu acara IGEO. Iya, nanti aja. Ini sebagai informasi awal lah. Mudah-mudahan sebayarnya. Baik, mohon Pak Ipan. Atas saya pangintennya Bapak Ibu, mohon hatur nuhun kasadayana panginten mungkin anu tos ngisi daftar hadir, mungkin didamel sertifikatna pangintennya. Panginten abdi ge bade nyuhunkeun tawisanana kanggo formalitas ini ke forum MGMP GeoJabar ya oleh ketua ditandatangani ya sertifikatnya ya Bapak ya untuk mengikuti pelatihan yang ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya panginten mungkin di Kaping 5 Juli itu mengenai pembelajaran RPP berdiferensiasi. Sini mangga mungkin dipersiapkan pemateri selanjutnya, mungkin kolaborasi di sini ya antara sekolah penggerak yang awal saja mungkin dulu ya. Bu Nisa dan Bu Neti di sini nanti bisa berkolaborasi ya untuk modul ajar ini. Nah, di bulan depan juga kan nanti tadi kata Pak Edi ada kegiatan dari IGEO. Mungkin kalau RPP terlalu mepet, mungkin nanti dialihkan oleh programnya kegiatannya dari IGEO gitu ya, Bapak Ibu mungkin itu. Nanti diinformasikan kembali informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih kepada semuanya. Pak Ipan, mangga ditutup. Halo. Iya, Ibu.
Oh, Bu, saya habis sholat. Siap, siap. Terima kasih atas waktunya semuanya Bapak Ibu, Pak Edi ya. Kita akhiri, tadi mungkin juga sudah sebenarnya untuk pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di kegiatan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semuanya. Mohon Pak Edi. Ya. Ya, ya. Udah? Siap ya. Oke, Vanessa, Kang Sambil, barangkali nanti. Ya.